Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 1 ruang lingkup biologi ini, kita akan melanjutkan materi tentang metode ilmiah. Jadi sebelumnya, kalian kemarin kan sudah mengerjakan tugas-tugas tentang tingkat organisasi kehidupan dan cabang-cabang biologi. Jadi selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang metode ilmiah. Jadi langsung saja. Jadi, metode ilmiah itu apa? Metode ilmiah adalah cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi, jika para ilmuwan ingin memecahkan masalah yang dihadapinya, maka dia akan menerapkan metode-metode ilmiah. Adapun metode ilmiah ini meliputi beberapa langkah. Yang pertama, merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengajukan hipotesis, melakukan percobaan atau melakukan eksperimen, menarik kesimpulan, dan penulisan laporan ilmiah. Jadi inilah tahap atau inilah langkah-langkah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi di dalam melakukan suatu penelitian atau suatu eksperimen, maka dilakukanlah langkah-langkah metode ilmiah. Nah, yang pertama yaitu merumuskan masalah. Jadi, di dalam merumuskan masalah, sebelum kita merumuskan suatu masalah, kita harus mencari tahu dulu masalah-masalah apa yang ada. Misalnya, saya sudah gambar ya, misalnya ini gambar A, yaitu misalnya ini pada tanaman kacang hijau. Misalnya pada tanaman kacang hijau. Nah, pada tanaman kacang hijau tersebut ini memiliki dua tumbuhan yang berbeda. Pada tanaman A ini daunnya pucat, dia layu dan daunnya pucat. Sedangkan pada tanaman B ini daunnya tumbuh subur. Oke, nah ini sama halnya dikatakan dengan mengidentifikasi masalah. Jadi yang pertama sebelum kita melakukan rumusan masalah, yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Yaitu jika kita mengidentifikasi masalah, tanaman A, di mana tanaman A batangnya tinggi, tetapi dia memiliki daun pucat. Tanaman B batangnya pendek, tetapi dia memiliki daun yang subur. Nah, tentunya ini akan menjadi sebuah masalah. Nah, dari masalah-masalah tersebut ini muncullah suatu pertanyaan. Oke, jadi dari masalah ini yang ada muncullah suatu pertanyaan, di mana misalnya pertanyaannya, apa penyebab tanaman A dan tanaman B ini berbeda? Atau faktor apa yang menyebabkan tanaman A dan tanaman B ini berbeda? Jadi, dari setiap pertanyaan ini, maka inilah dikatakan dengan masalah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini muncul, nah kita akan mencari jawabannya. Bagaimana cara mencari jawabannya? Yaitu dengan cara melakukan eksperimen. Jadi itu contohnya. Jadi, sebelum kalian merumuskan suatu masalah, kalian harus mengetahui dulu syarat-syarat rumusan masalah. Nah, syarat-syarat rumusan masalah yang pertama yaitu rumusan masalah harus mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang kedua, rumusan masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, umumnya dalam bentuk pertanyaan. Ketiga, rumusan masalah harus dijawab dengan pengamatan. Nah, ini yang kalian harus ketahui. Jadi dia umumnya dalam bentuk pertanyaan. Kalau dia dalam bentuk pertanyaan berarti dia memakai kata adakah, mengapa, apakah, bagaimanakah. Jadi itu ya. Jadi dia umumnya dalam bentuk pertanyaan. Misalnya lagi, yang saya gambar di sini. Oke, misalnya Anda akan memberikan pupuk kompos terhadap suatu tanaman. Contohnya tanaman kacang tanah. Nah, di sini kalian akan mengamati perubahan pada tanaman tersebut, dilihat dari tinggi tanamannya, kemudian besar daunnya,
jika dibandingkan dengan tanaman yang tidak diberikan pupuk kompos. Jadi di sini Anda akan memberikan pupuk kompos terhadap tanaman kacang tanah. Nah, nantinya di sini Anda akan melihat perubahannya. Jadi perubahan yang kalian akan lihat yaitu tinggi tanaman dan besar daunnya dibandingkan dengan yang tidak diberikan pupuk kompos. Setelah itu, kalian akan membuat suatu rumusan masalah. Kira-kira apa rumusan masalahnya? Jadi rumusan masalahnya yaitu, adakah pengaruh pemberian pupuk kompos terhadap morfologi tanaman kacang tanah? Jadi ini dikatakan dengan rumusan masalah ya. Jadi adakah pengaruh pemberian pupuk kompos terhadap morfologi tanaman kacang tanah? Jadi dia dalam bentuk pertanyaan. Oke, setelah kalian membuat rumusan masalah, selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Nah, untuk memperlancar dalam penelitian, terlebih dahulu yang dilakukan observasi atau pengamatan. Selain dari pengamatan langsung atau melakukan observasi, yaitu langkah berikutnya yaitu didukung dengan sumber kepustakaan melalui kajian pustaka, dapat berupa judul penelitian, buku, internet, surat kabar, majalah, sehingga diperoleh gambaran tentang masalah yang akan diteliti. Jadi misalnya kalian cari suatu teori di buku di internet. Ada teori yang menyatakan bahwa jika kita memberikan pupuk kompos terhadap suatu tanaman, maka pertumbuhan tanaman itu akan bagus. Jadi ada teori yang mendukung suatu penelitian tersebut. Jadi jika kita memberikan pupuk kompos terhadap suatu tanaman, tanaman tersebut pertumbuhannya akan lebih bagus karena pupuk kompos ini memiliki kandungan nitrogen dan fosfat sehingga akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhannya. Jadi itu misalnya teorinya ya. Jadi ada teori pendukung terhadap suatu penelitian tersebut. Setelah itu yang selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah jawaban sementara yang akan dibuktikan kebenarannya. Bagaimana cara kita membuktikan kebenarannya? Yaitu dengan cara melakukan suatu praktikum. Jadi saya ulang kembali, jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara yang akan dibuktikan kebenarannya. Nah, hipotesis di sini ada dua. Ada hipotesis alternatif jika ada pengaruh antara dua variabel. Ada hipotesis nol jika tidak ada pengaruh antara dua variabel. Oke. Nah, di sini kan tadi pengaruh pemberian pupuk kompos. Jadi di sini kita akan membuat suatu dugaan. Nah, dugaannya yaitu pupuk kompos berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah. Berarti di sini dia hipotesis alternatif. Yaitu kalau dia hipotesis alternatif, pupuk kompos berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah. Tetapi jika dia hipotesis nol, pupuk kompos tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah. Tetapi di sini dugaan kita atau jawaban sementara kita adalah pupuk kompos berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang tanah. Nah, apakah betul pupuk kompos ini dia berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah? Sehingga setelah kita menduga, kita akan melakukan suatu eksperimen. Yang keempat, melakukan percobaan. Nah, adapun dalam melakukan percobaan yaitu menentukan alat tambahan dan menentukan variabel-variabel. Jadi di sini yang kita kan amati yaitu pertumbuhan tanaman kacang tanah jika dia diberikan pupuk kompos. Kemudian bagaimana jenis biji yang ditanam, jenis biji yang ditanam sama, media tanah sama, pot ukurannya sama, waktu mulai ditanam disamakan, waktu penyiraman sama, dan ada yang diberi pupuk dikatakan sebagai perlakuan, dan ada yang tidak diberi pupuk dikatakan dengan kontrol. Setelah itu kita akan melanjutkan ke variabel. Variabel adalah faktor-faktor yang ikut berpengaruh dan memiliki nilai ukuran tertentu serta dapat berubah atau diubah. Variabel terdiri dari 3. Ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab terjadinya perubahan terhadap faktor lain.
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel kontrol adalah faktor-faktor yang ikut berpengaruh dalam suatu penelitian tetapi tidak termasuk variabel bebas. Jadi, itu penjelasan masing-masing variabel. Jadi contohnya seperti ini. Ini rumusan masalahnya. Nah, yang mana di sini dikatakan dengan variabel bebas. Jadi, variabel bebasnya ini adalah Kenapa variabel bebasnya adalah pemberian pupuk kompos? Kenapa dikatakan dengan pemberian pupuk kompos itu adalah variabel bebas? Oke, jadi variabel bebas kan tadi variabel yang menjadi penyebab terjadinya perubahan terhadap faktor lainnya. Di sini yang menyebabkan perubahan kacang tanah supaya nantinya pertumbuhannya bagus itu kan pemberian pupuk kompos. Sehingga pemberian pupuk kompos ini dikatakan dengan variabel bebas. Sedangkan variabel terikat itu adalah tanaman kacang tanah. Karena tanaman kacang tanah ini termasuk variabel terikat, karena variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi ini ya. Oke. Jadi kacang tanah ini dikatakan dengan variabel terikat. Kemudian variabel kontrol, faktor-faktor yang ikut berpengaruh dalam penelitian tetapi dia tidak termasuk variabel bebas. Jadi apalagi yang faktor-faktor yang ikut berpengaruh pada tanaman kacang tanah ini sehingga tanaman kacang tanah ini dapat tumbuh subur selain dari pemberian pupuk kompos. Jadi variabel kontrolnya yaitu tanah, air, ukuran pot, kemudian suhu ya. Jadi variabel kontrol itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian tetapi dia tidak termasuk variabel bebas. Jadi yang mempengaruhi tanaman kacang tanah ini dapat tumbuh subur selain dari pemberian pupuk kompos itu adalah tanah, air, ukuran pot maupun suhu. Jadi inilah variabel-variabel dalam penelitian. Oke, jadi selanjutnya taraf perlakuan. Pada taraf perlakuan adalah menentukan dan mengontrol variabel. Misalnya di sini kita tulis nama kelompok, kontrol artinya dia tidak diberi pupuk urea. Perlakuan pertama besar dosisnya 5 gram, perlakuan 2 besar dosisnya 10 gram, dan perlakuan 3 besar dosisnya yaitu 15 gram. Setelah itu sudah ditentukan perlakuannya, kemudian pengendalian faktor lain. Jika dalam suatu penelitian akan dibuktikan pengaruh pemberian pupuk kompos, pengaruh faktor lain harus dikendalikan. Caranya adalah dengan memberikan faktor tersebut kepada semua kelompok perlakuan secara sama. Karena sama pengaruhnya terhadap semua kelompok, semua kelompoknya juga sama. Misalnya pemberian airnya sama, atau banyaknya tanah sama, banyaknya tanah harus sama, ukuran potnya juga harus sama, jenis kacang tanahnya ini juga harus sama, dan berapa kali harus dipupuk. Itu semuanya harus sama untuk setiap perlakuan. Dengan kata lain, semua faktor harus diperlakukan sama kecuali variabel bebas. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu pengukuran. Oke, jadi misalnya pengukuran alat yang digunakan harus standar dan sesuai. Misalnya untuk mengukur tinggi tanaman dapat digunakan dengan meteran. Ini ya, ini misalnya kadar pupuk komposnya itu 0%, artinya di sini dia tidak diberikan pupuk kompos. Tadi besar dosisnya, toh jadi berapa tinggi tanamannya. Jadi ini bisa kita lihat. Ini contoh-contoh saja ya, contoh-contoh saja pengukuran tanaman. Oke, selanjutnya itu kelima, menarik kesimpulan. Kesimpulan di sini artinya jawaban dari hipotesis. Menolak hipotesis jika hasil eksperimen tidak sesuai hipotesis. Menerima apabila hasil eksperimen sesuai dengan hipotesis. Apabila pemberian pupuk kompos berpengaruh besar terhadap tanaman kacang tanah, berarti
eh, berarti kita menerima eksperimen karena kenapa? Karena dia sesuai dengan hipotesis, artinya ada pengaruh pemberian pupuk kompos terhadap tanaman kacang tanah. Setelah itu yaitu penulisan laporan. Jadi ini contoh format penulisan laporannya. Oke, selanjutnya yaitu tentukan rumusan masalah, hipotesis, variabel bebas, terikat, dan kontrol. Jadi untuk ini silakan kalian kerja, setelah kalian kerja silahkan kalian kirim. 5 diantaranya paling cepat itu saya kasih poin atau saya kasih nilai. Jadi ini penilaian pertama saya di biologi. Oke, demikianlah tadi materi tentang metode ilmiah. Jadi saya minta kepada adik-adik semua silahkan kalian pahami, kemudian kalian catat di buku catatannya. Apabila ada yang tidak diketahui, silahkan kalian bertanya.